bertahap lah. Ada saatnya kita ya naik, ada saatnya kita turun. Ya begitulah di dalam kehidupan. Oke, selamat datang di channel saya dengan tema Punkobrol, Puncak Kopi Ngobrol bersama Irfan. Saya ini banyak orang yang DM ya, pengen nanya banyak sih pertanyaan tentang alam gitu ya. Mulai dari, bang, daki itu capek nggak bang? Gitu. Tanggapan dari lu tuh bagaimana? Menurut gue ya, kalau yang namanya muncak bilang nggak capek itu bohong boy. Yang namanya muncak, kita tuh kan jalan pasti capek boy. Bener lah. Nih ya bang, lu apa sih yang membuat lu terjun terus ke dunia pendakian tuh bang? Awal gue mulai pendakian tuh di tahun 2017. Di situ saya tuh muncak di Gunung Kelam. Di situ tuh saya sebenarnya nggak suka ke dunia pendakian pertama tuh. Tapi pas saya nyoba kan, ada rasa penasaran di diri saya tuh. Tiba-tiba diajak muncak kan, pengen tiap hari. Asa tuh kecanduan terus kalau udah muncak. Apalagi udah sampai puncak tuh, ya Allah, indahnya alam tuh ya Allah. Abang dah kemana-mana aja abang muncak? Muncak kira-kira kalau dihitung sih udah 10 bukit lah. Wih, memang kuat ya sih. Abang kok bisa kuat nanjak bukit? Apa sih tipsnya buat para ya yang baru turun naik bukit, baru pengen terjun ke dunia pendakian? Salah satu tipsnya tuh, yang pertama, kalau udah muncak jalan tuh udah harus cepat. Kita tuh harus tepat bukan cepat, tepat gitu. Terus kita tuh harus ikut tempo nafas lah, tempo ikut alur kita pendakian lah. Itu sih menurut saya. Cuman yang lain sih banyak lah. Ini bang, ada yang bertanya lagi nih. Ini dari saya sendiri ya. Ngopi lu biar tidak tegang. Kan abang sudah lama mendaki ya, sudah puluhan bukit, belasan bukit. Apa sih yang perlengkapan yang wajib abang bawa dan abang pakai dalam dunia pendakian maupun pencintaan alam? Alat-alat yang perlu dibawa sih ya sewajarnya aja sih, kayak keril, terus dung, alat-alat masak gitu, sepatu. Sebenarnya sih sepatu juga nggak wajib, sendal juga bisa, pakai sendal juga bisa. Tapi yang sendal tuh yang benar-benar kuat. Pernah nggak sih ngerasa down atau pengen menyerah dalam suatu proses pendakian, ingin mendaki ke puncak itu? Pernah? Jujur pernah. Pas banyak udah banyak kali lah. Kalau udah pendaki pasti ada lah perasaan kok nggak sampai, kok rasanya lelah banget, sampai kan keram lah apa gitu. Pasti pernah lah. Nih bang, kan banyak nih orang nanya, bang, di hutan tuh ada hantu nggak sih? Ada barang aneh gitu nggak sih? Itu menurut abang, refleksi abang sendiri itu bagaimana? Setiap bukit atau gunung, setiap tempat lah pasti ada penghuninya atau penunggunya. Dan disitulah kita belajar, disitu kita harus menghargai. Di sini kan kita ibarat tuh kita tuh berziarah, kita tuh datang ke suatu tempat harus sopan. Kayak kita ke rumah orang gitu, sopan, terus jaga omongan, jaga etika. Itu semua harus dilakukan sih menurut gue. Selama pandemi ini kan bang, abang sudah berapa lama tidak mendaki bang? Udah agak lama lah. Ada planning nggak bang? Kan ada di orang nanya, bang, minggu ini bulan ini ada planning nggak bang?
saya tanya balik ke abang ada planning nggak? Siapa tahu abang ada planning, mereka pengen ikut abang. Kalau buat planning sih deket-deket ini sih kayaknya belum lah. Cuaca pun buruk. Sekarang ini kan lagi lagi masa perubahan Musim Nah, bang. perubahan musim dari musim panas ke musim penghujan. Gimana udah panas, angin lagi. Terus sekarang pun musim kabut, susah mau mendaki. Abang pernah nggak sih nemu bukit yang ada pacatnya, dan itu tipsnya tuh bagaimana? Kan rata-rata bukit di Kalbar nih yang tinggi-tinggi tuh terdapat banyak pacatnya. Itu tips dari abang sendiri bagaimana? Kalau bukit sih yang saya pernah temui itu di bukit Bukit Kujau ada, terus di Bukit Bang ada. Kalau buat apa namanya tadi Tips. Nah, tipsnya itu sih satu aja. Kalau misalnya anda mau kena, usahakan tuh seluruh tubuh lah, kaki lah, minimal kaki lah, kita tutup. Kalau misalnya udah kena tuh, usahakan ada cairan yang buat nyemprot pacatnya tuh. Nah nggak sih ngerasa kaki abang nih kram, udah nggak mampu lagi? Apa sih tipsnya untuk mengatasinya? Kram, saya pernah ngalamin kram. Buat kram tuh menurut saya sih mengatasinya sih satu lah. Pas sebelum kita muncak tuh minimal kita ada pemanasan dulu. Itu pemanasan yang kayak mana ya bang? Ya pemanasan kayak kaki tuh pokok biasa kita mau olahraga gitu lah. Oke, kita lanjut lagi ya bang, ngopi dulu. Abang mendaki itu paling sedikit berapa orang bang? Dan ke bukit mana? Paling sedikit tuh dulu tuh 4 orang. Itu ke Bukit Pulut. Itu Kan dengan Anda. tadi ada lucu. Itu kita 4 ya bang. Itu sih untuk saya tuh bang, kemarin itu perdana sih saya ngetrip, dan triknya untuk saya pemula itu aduhai. Oke bang, kita udah ya sesi tanyanya. Kita sharing-sharing aja sih. Apa tips dari kita untuk mereka yang mau memulai pendakian semacam yang kemarin yang ikut kita perdana ya? Apa sih untuk mereka, tips dari abang untuk mereka? Tipsnya sih yang pertama sih kalau buat pemula sih yang pertama harus alat gitu sih enggak terlalu penting ya. Buat kita tuh buat pendakian sih penting sih penting. Saya dulu pun kemarin tuh alat belum ada bang. Sekarang bertahap lah. Ada saatnya kita ya naik, ada saatnya kita turun. Ya begitulah di dalam kehidupan. Ayo bang, kita bang jika pengen ada ditanya ataupun sharing-sharing silahkan. Kalau buat Bang Epek nih ya. Apa sih Bang yang buat Abang tuh kayak cinta benar sama alam gitu? Saya malas di rumah sih bang, gabut di rumah, tidak ada kerjaan, weekend ya udah saya turun aja sih, pengen ke alam gitu. Indah tempatnya, menyenangkan, tenang, semua masalah tuh bahkan bisa hilang di pikiran bang. Itu yang membuat saya pengen kembali terus sampai sekarang ini. Sekian untuk bertanya dan sharing-sharingnya ya. Kita lanjutkan di part-part selanjutnya dengan bawa narasumber yang berbeda. Abang pun bisa lagi. Oke, terima kasih banyak ya bang. Oke, sama-sama.